kita sudah memasuki ruang kolaborasi modul 2.3 coaching alur Tirta kelompok 2. Ini kasus yang kedua. Coach hari ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Indah Wahyuningsih. Kemudian yang berperan sebagai coach adalah saya, Maria Ulfa. Permasalahan yang ada di saya tampilkan di sini adalah Bu Maria Ulfa sebagai coach mengalami permasalahan di kelasnya bahwa muridnya kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Tugas yang diberikan Bu Ulfa juga sebagian belum terkumpul, sehingga Bu Ulfa berkonsultasi kepada Bu Endah sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Nah, tujuannya ini untuk membuat pendidikan lebih baik lagi. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum Bu. Bu Endah, boleh nggak saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas. Waalaikumsalam. Oh iya, boleh sekali Bu Ulfa. Kebetulan saat ini saya sedang ada jam kosong karena siswa saya sedang pelajaran PJOK. Bagaimana Bu? Ada yang bisa diceritakan? Ada yang bisa saya bantu barangkali? Silakan. Iya Bu, begini Bu, pada bulan ini saya merasakan nih murid-murid saya kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran. Biasanya sih mereka semangat Bu mengikuti pembelajaran di kelas. Dan bukan itu saja, ketika saya memberikan tugas membuat kalimat dari gambar-gambar ini ya yang disajikan, selama bulan ini murid-murid saya menyelesaikannya tidak seluruhnya, Bu. Jadi kalau menurut Bu Ulfa, apa kira-kira yang Bu Ulfa harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya sih mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya. Ya itu tadi, tentang antusiasme dan semangat murid-murid yang saya ajar, Bu. Karena biasanya mereka semangat, tapi dalam kali ini enggak. Ya sih mereka semangat sekali, Bu, dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam melengkapi kalimat rumpang. Oke, sudah mulai bisa saya tangkap nih. Menurut Bu Ulfa, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ulfa itu kurang antusias dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Apa aja Bu kira-kira? Kalau saya ingat-ingat sih Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, karena saya hampir 1 bulan ini hanya menggunakan buku paket saja, Bu. Tidak memakai LCD seperti biasanya dalam menyampaikan tugas. Karena biasanya kan saya menggunakan banyak gambar nih, Bu. Video atau contoh-contoh kalimat nih yang saya tampilkan di LCD. Nah, kebetulan pada bulan ini pembelajaran saya tidak menggunakan LCD, Bu. Kebetulan sih LCD-nya ada masalah, jadi harus diperbaiki dulu. Kira-kira ya butuh waktu 1 bulan ya untuk memperbaikinya. Dan yang kedua ini ya, saya tidak memberikan kesempatan Ibu kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu Endah. Oke, jadi begitu ya Bu ya permasalahannya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Ulfa itu kembali antusias dalam pembelajaran Bu Ulfa? Kan itu kemarin udah pernah antusias nih Bu, terus beberapa bulan Iya. ini muridnya kan mulai lemes, gak antusias. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat kelas Bu Ulfa menjadi antusias lagi? Apa ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang menarik ya Bu ya, yang kreatif gitu ya, mungkin yang menyenangkan, yang tidak monoton dan tidak membosankan gitu Bu.
Oke, saya sependapat Bu dengan pendapatnya Bu Ulfa tadi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu, menurut Bu Ulfa, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu kembali asik, tidak bosan, dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Menurut saya, agar murid-murid bisa semangat lagi nih ya, saya harus menerapkan ini Bu, pembelajaran yang berpusat pada murid seperti yang disampaikan oleh itu Bu, yang oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Contohnya sih seperti murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian perlu sih adanya editing gitu ya Bu ya, mungkin menyediakan gambar-gambar yang saya cetak karena LCD-nya ini dalam perbaikan, jadi harusnya saya cetak ya Bu ya. Terus nantinya gambar-gambar itu akan saya gunakan untuk permainan-permainan seru dalam membuat kalimat supaya pembelajaran lebih menarik itu Bu. Oke, lalu itu Bu tentang tugas-tugasnya. Bagaimana, apa penyebabnya sehingga murid-murid Ibu kurang semangat, kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugasnya Bu Ulfa? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu ya, dan terlalu monoton gitu Bu, hanya dengan mengerjakan soal saja, dan pertanyaan-pertanyaan mereka kan mungkin bosan ya Bu ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang lain, yang beragam, yang membuat mereka asyik gitu, seperti biasanya yang ada video-videonya gitu kan, mereka senang, apalagi anak kelas 1. Ya. Oh, iya iya iya. Iya, memang kelas satu itu senang dengan tampilan yang menarik Bu Ulfa ya. Oke, Iya kalau Bu, boleh tahu Bu Ulfa menggunakan tugas dari sumber belajar apa saja Bu di kelas itu selama ini? selama ini LCD-nya rusak ini ya Bu ya, selama 1 bulan ini sih saya menggunakan soal-soal, kemudian materi-materi yang ada di buku teks itu Bu, yang apa namanya, yang ada di sekolah aja, yang dimiliki juga sama siswa juga, jadi nggak ada yang lain tambahannya. Hmm, coba diingat lagi Bu, adakah sumber belajar selain buku teks, selain tulisan-tulisan buku yang digunakan Bu Ulfa dalam pemberian tugas kepada murid? Adakah sumber lainnya? Hmm, saya pikir banyak juga ya Bu ya. Uh, saya bisa menggunakan ini Bu, pemberian tugas melalui permainan juga bisa kan, karena anak kecil ya. Karena anak kecil ini kan bisa menggunakan gambar-gambar. Coba deh nanti saya ini Bu, tebak gambar itu ya, permainan menemukan media yang saya sebar di halaman sekolah. Nah, kemudian media-media itu saya sebar, letakkan di pot, letakkan di bawah pohon. Nah, nanti siswa-siswa bisa mencarinya di bawah pohon atau di pot tersebut. Kemudian mereka bekerja sama dengan kelompok, kemudian satu Nah, kelompok menemukan 3 gambar, mereka bisa diskusi lah, mungkin semangat lagi ya Bu kalau diskusi. Nah, betul sekali Bu Ulfa. Itu namanya Bu Guru yang cepat tanggap ya. Saya yakin sekali bila Bu Ulfa dalam memberikan tugas kepada murid menggunakan soal-soal dalam bentuk permainan yang sesuai dengan usia siswa, pasti akan membuat murid lebih antusias. Baik itu dalam menyelesaikan tugas ataupun kegiatan lainnya yang diberikan oleh Ibu Ulfa. Dan pastinya mereka akan menyelesaikan tugasnya dengan baik ya Bu Ulfa ya. Oke. Jadi sekarang Iya. apa nih rencana Bu Ulfa untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya sih, rencana saya ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran Bu pastinya. Nah, yang saya rancang ini rencananya yang kreatif Bu, yang menyenangkan, dengan memberikan ice breaking dan permainan baru. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan sumber belajar yang beragam-ragam, nggak hanya di buku saja. Nanti bisa saya menggunakan gambar yang sudah saya cetak.
kemudian dari media-media YouTube itu juga ada kan. Kemudian yang kedua nih, karena saya mengajar di kelas 1 ya Bu ya, saya akan berikan tugas kepada siswa yang rencananya saya buat dengan permainan, yaitu menemukan gambar yang berada di sekitar halaman. Nah, gambar ini saya sebarkan sebelumnya, Bu. Gambar tersebut ada yang saya letakkan di pot bunga, ada yang saya letakkan di bawah pohon, kemudian ada yang bahkan ini Bu, saya letakkan di kerenjang ini, kerenjang sepedanya siswa karena kebetulan keranjangnya ini di Oh bawah iya, iya. pohon. Oke. Kemudian setelah menemukan gambar, mereka membuat kalimat dengan kelompoknya yang sesuai gambar yang mereka temukan. Pasti seru ya Bu ya, kan gambarnya beda-beda, jadi tiap-tiap kelompok ini beda-beda kalimatnya. Mungkin ini semakin seru, kira-kira seperti itu. Hmm, Oh, iya. Baik Bu Ulfa, bagus Gimana tuh sekali loh rencana Bu Ulfa itu tadi. Iya, Iya, terus itu kan kelasnya kan sesuai. antusiasmenya kan harus segera diatasi ya Bu Ulfa. Jadi sebaiknya perhatikan di rencana Bu Ulfa itu waktu kapan segera dilaksanakannya. Itu ya Bu Ulfa ya. Nah, saya Iya, berharap semoga rencana Bu Ulfa itu berjalan dengan baik dan berhasil. Nah, iya. sekarang apa ini komitmen Bu Ulfa dalam melaksanakan rencana Bu Ulfa ini? Sebelum berkomitmen sih Bu, saya mau cerita lagi nih, masih belum selesai, biar puas gitu Bu. Oh Boleh nggak Bu? boleh, boleh Masih ada silakan Bu waktu Ulfa nggak? ya. Gini Bu, seperti contoh ya, yang masih saya lanjutkan tadi ya Bu ya. Ini untuk terkesan Ya. anak-anak senang, nggak dipaksa. Nah, ini kan sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Nah, seperti contoh nih, anak-anak berkelompok. Setelah melihat gambar yang sudah ditemukan tadi, siswa diminta untuk menyebutkan apa ya isi dalam gambar tersebut. Kemudian kelompok siswa yang mendengar pesan yang saya sampaikan, mereka menulis kalimatnya sesuai dengan gambar yang ditemukan tadi. Kemudian ditulis pada buku mereka. Dan ada juga yang berdiskusi dengan kelompoknya, selain menulis kalimat sesuai gambar yang ditemukan, mereka juga menyampaikan ide-ide, gambar-gambar lain yang menarik bagi mereka. Mungkin mereka menemukan gambar yang menarik, mereka menyampaikan kepada saya seperti ini contohnya. Bu Guru, saya menginginkan gambar yang ada gambarnya jerapah, ini lebih bagus. Nah, ini kan kalau anak kecil kan mintanya seperti itu, ada anak-anak Bu. Jadi saya juga menerima masukan dari mereka seperti itu Bu Indah. Kemudian untuk komitmen ya, Iya, komitmen gimana? ini, kalau komitmen ini sih saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana. Rencana ini sebelum pembelajaran. Nah, rencana ini yang saya buat pasti sesuai dengan siswa satu Bu, agar siswa tersebut merasa senang dan bisa kreatif dan menggunakan banyak-banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya termotivasi dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Bu, dan mereka menyenangkan bagi mereka dalam pembelajaran. Jadi mereka semakin antusias begitu, Bu. Rencananya gitu sih. Iya Bu Ulfa, saya tertarik sekali tadi mendengar cerita Bu Ulfa tentang rencana yang akan Bu Ulfa laksanakan. Ada beberapa yang saya catat tadi ini Bu Ulfa, di antaranya adalah rencana aksi yang akan Bu Guru Ulfa laksanakan, di antaranya ada tadi rencana pembelajaran berdiferensiasi, ada menambah game permainan, ada penambahan ice breaking, ada penambahan tebak gambar. Jadi banyak sekali ya rencana-rencana Bu Ulfa. Intinya itu bagus sekali di mana hal-hal itu
itu akan Bu Ulfa gunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang sekarang Bu Ulfa hadapi. Jadi saya sangat mendukung Bu rencana Bu Ulfa. Semoga bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Intinya tadi apa? Mencari solusi. Jadi Iya, Bu. silahkan Bu dilanjutkan. Semangat, semoga muridnya kembali Oke. antusias. Itu ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Endra ya atas waktunya untuk sharing saya ini ya. Saya tadi bingung mau cerita kepada siapa. Mudah-mudahan setelah ini saya akan menjadi guru yang baik, yang dirindukan oleh murid-murid saya, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna lagi dan bermanfaat untuk murid yang menyenangkan dan diharapkan oleh murid. Amin. Oke, sama-sama Bu Ulfa, kita sama-sama Amin. belajar. Semangat Bu untuk Amin. memajukan Amin. generasi unggul, generasi bangsa. Iya, Oh iya Bu siap. Ulfa, Terima kasih, bagaimana? Brenda. Jangan lupa ya untuk selalu diingat bahwa memang guru itu harus selalu mengupdate, mengupgrade kemampuan diri sehingga tidak ada kata menyerah atau berhenti berjuang demi anak-anak kita. Iya, Bu. Demikian Siap. Bu Terima Ulfa. kasih. Kalau begitu saya pamit, Bu ya. Ini sudah waktunya masuk kelas ini kayaknya ya. Terima kasih, Bu Enda. Iya, sama-sama Bu Assalamualaikum Ulfa. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Ulfa. Mari, Bu. Saya lebih semangat lagi. Semangat. Semangat.